Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Ya, walaupun masih online saat ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Ya, relasi dan fungsi sesuai dengan judulnya. Bab pertama akan kita bahas mengenai relasi. Insya Allah hari ini diselesaikan relasi. Sedangkan yang kedua, subbab yang kedua adalah fungsi. Nah, sebagian akan kita bahas hari ini. Relasi. Coba Anda perhatikan 4 gambar berikut. Nah, kira-kira gambar siapa aja itu? Tahu ya? Nah, gambar berikutnya. Nah, ini gambar apa? Gambar beberapa bidang olahraga ya. Nah, saya kaitkan dengan sebuah tanda panah. Muhammad Salah dikaitkan atau dihubungkan dengan sebuah tanda panah ke arah gambar bola. Kemudian Rio Haryanto ke arah mana? Mobil F1 ya. Kemudian siapa ini? Muhammad Ali dihubungkan dengan gambar sarung tinju. Kemudian Taufik Hidayat dengan raket dan kok. Nah, artinya apa? Kalau kita simpulkan, yang sebelah kiri yang 4 orang ini itu berarti kumpulan dari olahragawan atau atletnya. Nah, dalam bahasa matematika mungkin kita ganti dengan himpunan olahragawan. Sedangkan yang sebelah kanan himpunan bidang-bidang olahraga. Lalu tanda panahnya apa? Nah, tanda panah ini berarti hubungannya atau relasinya. Jadi apa itu relasi? Nah, ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan. Ingat, aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kalau dalam gambar tadi berarti apa? Berarti bidang olahraga yang ditekuni oleh himpunan olahragawan yang ada di foto-foto tadi. Ya. Baik. Berikut bagaimana cara menyatakan relasi. Ada 3 cara ya. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Nah, seperti tadi pada foto 4 orang atlet dan dikaitkan dengan bidang olahraganya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga dengan diagram Kartesius. Nah, ini yang sudah Antum pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Contoh, diberikan 2 himpunan sebagai berikut. Nah, himpunan A misalkan, ini enggak harus A ya, boleh huruf-huruf lain. Nah, ini sudah dipelajari di kelas 7 cara menuliskan himpunan, yaitu dengan kurung kurawal ya. Himpunan A anggotanya Abdan, Bani, Khairul, Zaki, dan Emil. Kemudian himpunan B anggotanya merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, akan dinyatakan dengan 3 cara yang tadi itu. Nah, pertama dengan diagram panah. Himpunan A tadi anggotanya Abdan, Bani, Khairul, Zaki, Emil. Kita tuliskan di sebelah kiri. Kemudian himpunan yang B kita tuliskan sebelah kanan. Anggotanya tadi kan merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, relasi dari 2 himpunan ini ya, kita berikan yaitu warna kesukaan. Misalkan Abdan nih sukanya warna merah, terus Bani sukanya 2 warna. Wah, sukanya banyak warna dia, warna merah dan warna hijau. Khairul nggak suka sama sekali dari 4 warna ini. Zaki suka warna biru, Emil suka warna biru juga misalkan. Nah, ini caranya dengan memberikan tanda panah dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B ya, dikasih tanda panah di tengahnya tuh ya. Boleh 2 tanda panah dari 1 orang atau 1 anggota di A, boleh juga tidak ada tanda panah, tidak dihubungkan ya dari anggota A ke anggota B. Nah, itu dengan diagram panah. Nah, sekarang
Bagaimana dengan cara yang kedua, himpunan pasangan berurutan? Nah, yang namanya himpunan berarti dituliskan kurung kurawal di depan. Nah, kita samakan dengan diagram panah coba. Abdan suka warna merah. Berarti Abdan, merah. Ingat ada tanda kurung di dalamnya. Kemudian Bani suka warna merah. Berarti kita tuliskan lagi Bani merah. Nah, Baninya ada 2 kali nih dihubungkan. Berarti tulis Bani lagi. Bani hijau. Khairul nggak dihubungkan, berarti nggak usah ditulis. Zaki suka warna biru, berarti Zaki biru. Emil suka warna biru, berarti Emil biru. Ada lagi nggak ada, berarti tutup kurung kurawal. Ya, itu himpunan pasangan berurutan, jadi berpasang-pasang ya. Kemudian cara yang ketiga, yang terakhir, nah, kita tuliskan dulu nih nama-nama orangnya yang tadi, yang himpunan A nya. Abdan, Bani, Khairul, Zaki, Emil. Tuliskan semua namanya. Kemudian himpunan B nya juga ditulis di sebelah kiri ya. Kalau himpunan A di sebelah bawah, yang B nya sebelah kiri. Oke. Abdan tadi suka warna apa? Warna merah, berarti kita tandai, kasih noktah, kasih titik. Bani suka 2 warna, berarti tandai juga di situ di merah dan hijau. Khairul nggak suka, ya udah nggak usah ditandai. Zaki suka warna apa? Suka warna biru, berarti dikasih titik di birunya. Emil suka warna biru juga, berarti kasih titik juga. Gitu ya, dengan 3 cara tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang masuk ke fungsi atau bahasa lainnya pemetaan. Jadi kalau ada yang mengatakan pemetaan, ya itu ya sama aja fungsi. Apa itu fungsi? Nah, ini dia. Fungsi atau pemetaan, fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi. Ingat ya, fungsi itu ya relasi, sama aja sebenarnya. Tapi relasi yang bagaimana? Relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Ya, jadi tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A-nya itu harus dipasangkan, dan dipasangkannya 1 kali, nggak boleh lebih. Ya. Kayak tadi siapa? 1 nama ya dipasangkan 2 kali itu nggak boleh. Terus ada yang tidak dipasangkan, itu nggak boleh kalau dalam fungsi. Nah, kalau tadi masih boleh karena tadi belum masuk ke fungsi, baru relasi aja. Baik, berikutnya notasi fungsi. Nah, misalkan ada ada himpunan A dan B. Suatu fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dalam bentuk. Nah, misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B. Anggota A-nya X, anggota B-nya Y. Fungsi dari A ke B itu A besar tanda panah B besar ya. Nah, ini agak ketutup. Kemudian F titik 2 X kecil tanda panah Y kecil, ini agak ketutup, maaf gambarnya. Kemudian notasi ketiga, cara yang ketiga, F titik 2 X tanda panah FX. Nah, ini notasi-notasi yang maksudnya sama walaupun penulisannya berbeda. Nah, ini dari himpunan A ke B dihubungkan dengan sebuah fungsi, yaitu fx, fungsi terhadap x-nya. Ya. Istilah-istilah yang ada dalam fungsi diantaranya domain atau daerah asal. Nah, apa saja ya? Nanti kita bahas. Kemudian kodomain, daerah kawan, dan range, daerah hasil. Ingat, masing-masing mempunyai 2 istilah. Jadi kalau misalkan menyebutkan dengan istilah ya, domain, yaitu sama aja daerah asal ya. Atau yang kedua misalkan menyebutnya daerah kawan, yaitu ya sama aja kodomain. Ya, jadi jangan bingung, tetap diingat ini istilah-istilahnya dan istilah lainnya juga. Contoh, diberikan 2 buah himpunan sebagai berikut. Himpunan A, anggotanya Abdan, Bani, dan Khairul. Himpunan B, anggotanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya. Himpunan A kita buat diagramnya nih, diagram panahnya nanti. Kemudian B dibuatkan juga ya, A, Abdan, Bani, Khairul, B dari Senin sampai Minggu.
kita kaitkan atau kita hubungkan dengan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu dengan hari kelahirannya. Misalkan Abdan hari lahirnya hari Kamis, Bani hari Selasa misalkan, Khairul hari Minggu. Nah, dalam hal ini Abdan gak mungkin kan lahirnya di 2 hari yang berbeda. Ya, kalau hari Kamis ya Kamis aja, Bani Selasa ya Selasa aja, Khairul Minggu ya Minggu aja. Dan gak mungkin tidak dilahirkan di 7 hari yang ini, misalkan ada hari lain gitu. Enggak ya, pasti dia dihubungkan 1 kali. Abdan dihubungkan 1 kali, Bani juga 1 kali, Khairul juga 1 kali. Ya, jadi anggota A dihubungkan 1 kali. Nah, itu yang namanya fungsi. Lanjut. Domainnya ya, sesuai dengan istilah tadi, domain itu daerah asal. Ya, daerah asal yang sebelah kiri berarti ya. Anggotanya apa aja? Abdan, Bani, dan Khairul. Jadi daerah asal ya berarti daerah A-nya. Ya. Kemudian kodomain. Nah, kodomain atau daerah kawan. Nah, ingat daerah kawan. Anggotanya Senin, Selasa, sampai Minggu. Nah, ini sama aja B-nya berarti. Kemudian yang terakhir range atau daerah hasil. Nah, daerah hasil ini adalah anggota dari kodomain yang terkena panah. Ya, bahasa mudahnya begitu, yang terkena panah. Jadi yang terkena panah itu cuma Selasa, Kamis, dan Minggu. Ya, jadi range-nya Selasa, Kamis, dan Minggu saja. Berikutnya, nah, banyaknya fungsi. Nah, jadi nanti kita akan mulai masuk ke perhitungannya nih. Jika NA, nah ingat materi himpunan kelas 7, NA itu berarti menyatakan banyaknya anggota himpunan A, ya, bilangan kardinal. Jika NA adalah banyaknya anggota himpunan A dan NB adalah banyaknya anggota himpunan B, maka pemetaan yang mungkin, pemetaan itu apa? Fungsi ya, sama aja. Maka fungsi yang mungkin dari A ke B sebanyak NB pangkat NA, ya. Bilangan kardinal B dipangkat bilangan kardinal A. Atau banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A, gitu ya. Coba kayak gimana sih maksudnya? Kita berikan contohnya. Contoh, misalkan A-nya beranggotakan 1, 2, dan 3. Berarti ada berapa tuh anggota A? Ada 3 ya. Sedangkan B-nya anggotanya A dan B. Berarti yang banyaknya anggota B ada 2. Berarti NA-nya 3, NB-nya 2. Pemetaan yang mungkin sebanyak NB pangkat NA, berarti 2 pangkat 3, hasilnya 8. Kok 8? Kayak gimana sih maksudnya? Nah, perhatikan semua kemungkinan pada gambar berikut. Nah, lihat gambar pertama nih. Ini fungsi kan? Karena dari setiap anggota domainnya dihubungkan 1 kali saja ke anggota kodomain atau ya. Walaupun anggota kodomainnya ada yang tidak dihubungkan, ya nggak apa-apa, karena syaratnya hanya dari anggota domain itu dihubungkan tepat 1 kali, gitu ya. Itu kemungkinan pertama, semuanya menuju A, tanda panahnya diarahkan ke A. Kemungkinan kedua seperti ini ya, 1 ke A, 2 ke A, 3-nya ke B. Kemungkinan ketiga seperti ini, 4 seperti ini, 5 ini, 6 ini, 7 ini, 8 ini. Nah, ada kemungkinan lain gak? Coba antum cari, antum gambarkan ya, yang sekiranya merupakan fungsi. Jadi setiap anggota domainnya itu dihubungkan 1 kali. Pasti yang antum gambarkan itu merupakan salah satu dari 8 yang ada di sini. Jadi tidak mungkin lebih dari 8. Nah, kalau misalkan A-nya anggota himpunan A-nya ada 3 anggota, sedangkan B-nya ada 2, berarti cuma ada 8 kemungkinan ini. Ya, kalau tidak percaya nanti dibuktikan. Nah, ya, jadi pemetaan yang mungkin atau fungsi yang mungkin dari A ke B itu ada
ada sebanyak 8. Gimana kalau dari B ke A? Nah, ini pasti berbeda. Harusnya ada 3 pangkat 2 ya. Ada 9. Coba antum cari warat-warat sendiri di rumah ya. Harusnya ada 9. Gitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Masih di bab subbab fungsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.